Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Wiwi Setiani MAG selaku dosen Psikologi Sosial. Perkenalkan, saya Astika Duretnasari dan teman saya Aulia Putri Maharani akan menjelaskan konsep George C. Homans tentang teori pertukaran sosial. George Homans itu lahir di Boston, Massachusetts tanggal 11 Agustus 1910. Ia meninggal di Cambridge, Massachusetts pada tanggal 29 Mei 1989 dalam usia 78 tahun. Ia adalah seorang sosiolog Amerika dan pendiri sosiologi perilaku dan teori pertukaran sosial. Homans terkenal karena penelitiannya dalam perilaku sosial dan karya-karyanya, termasuk Homans Group, Social Behavior is Elementary Forms, teori pertukaran, dan berbagai proposisi digunakan untuk menjelaskan perilaku sosial. Dalam sosiologi dan psikologi sosial, Homans dianggap sebagai salah satu teori sosiologi utama. Pertukaran sosial menurut George C. Homans. Teori pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata. Prinsip-prinsip teori pertukaran sosial. Yang pertama, satuan analisis, yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu. Yang kedua, motif pertukaran, yaitu diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan memerlukan sesuatu, tetapi itu tidaklah merupakan tujuan umum. Artinya, orang yang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas. Kemudian yang ketiga, itu faedah atau keuntungan, berbentuk biaya yang dikeluarkan. Seseorang akan memperoleh suatu hadiah ataupun reward yang terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah pengesahan sosial, yaitu suatu pemuas dan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberikan batasan karena sifatnya itu individual dan emosional. Reward adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial. Teori pertukaran sosial. Yang pertama, proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran ataupun reward, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Proposisi ini menyatakan apabila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, proposisi stimulus. Jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus atau seperangkat stimuli merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa ataupun yang agak sama. Kemudian yang ketiga adalah proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor
aktor sebuah itu seakan itu pemain. Makin bernilai bagi seseorang, sesuatu tingkah laku orang lain yang ditunjukkan kepadanya makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Maharani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Astika tadi. Yang keempat yaitu proposisi deprivasi satiasi. Proposisi ini menjelaskan bahwa seiring orang menerima ganjaran dari orang lain, maka makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. Yang kelima yaitu proposisi restu agresi. Proposisi ini melihat bahwa makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi seperti marah. Yang selanjutnya yaitu latar belakang George C. Heumans. Menurut George C. Heumans, teori pertukaran sosial bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Teori ini dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis, di mana orang menyediakan barang atau jasa, dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Adapun asumsi dari teori ini adalah interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam memahami teori pertukaran sosial ini, maka dapat disimpulkan bahwa makin tinggi ganjaran atau reward yang diperoleh atau yang akan diperoleh, maka makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. Yang kedua yaitu makin tinggi biaya atau ancaman hukuman atau punishment yang akan diperoleh, maka makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa diulang. Sekian dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.